bersama saya Vika dan juga Ica. Oke, jadi saat ini kita mau bikin konten motor vlog nih, Ca. Jadi sempat beberapa bulan sebelumnya itu gua sempat kejadian nih, motor gua akhirnya mati mendadak di jalan ketika di gigi pertama, Ca. Wah, Kaget pasti banget itu tuh. hektik banget Iya, ya di lu tengah jalan. bayangin, bawa motor GSX, tahu-tahu pas gigi satu, tahu-tahu mati aja tuh motor. Nggak tahu kenapa alasannya. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol dan bahas kupas tuntas kenapa alasannya motor GSX bisa mati di gigi pertama. Check it out. Waktu itu panik banget ya pasti ya. Apalagi Jadi cewek bawa motor gede. Iya, jadi kondisinya tuh ada 1 bulan yang lalu nih, Cak, kejadiannya. Jadi waktu itu gue bener-bener hektik banget di hari itu dan kebetulan lagi bener-bener telat banget nih, Cak. Kerja tuh udah telat banget sampai-sampai Kebiasaan ya dia telat. sampai akhirnya gue langsung nyalain starter, cabut lah. Jadi tidak ada yang namanya gue manasin dulu motor. Dan ketika itu motor tuh udah jarang banget gue pakai, Ca. Gue kan sering pakai motor hitam tuh. Jadi si motor GSX ini memang jarang gue pakai, sehingga pas di event hari itu tuh bener-bener gue nyalain, gue langsung jalan gas. Mungkin marah juga kali ya, jarang dipakai, jarang dipelai. Jadi itu motor mati, Ca. Nah, singkat cerita, jadi intinya gue jalan masih baik-baik aja. Cuman gitu ya. emang kerasa waktu pas di segi gas, pas waktu gue ngegas tuh nggak seperti biasa pada umumnya gitu. Mungkin ada beberapa faktor. Pertama itu yang belum gue panasin, Ca. Jadi gue langsung starter, gue langsung jalan. Nah, waktu pas di jalan kayak Haji Salah Iskandar tuh di Bogor. Nah, untungnya, Ca, jalan lagi Lowong. mudun tuh turun. Oh iya, Jadi gua turunan. nolong nggak terlalu capek. Lu bayang nggak waktu itu motor mati mendadak, gua ngedorong tuh motor ke pinggir, posisi nanjak. Aduh, habis itu. Macet nggak? Enggak, untungnya macetnya biasanya macet. Gua malu atuh. Iya, di tengah jalan berarti bikin macet malah ya, bikin macet. Jadi posisi itu dari gigi 4 langsung ke turun gigi 3, gigi 2 udah mulai rada-rada padat. Masuklah gigi 1. Nah, waktu pas gigi 1, Ca, langsung mati. Langsung mati itu motor. Mesinnya juga mati. Mati, bener-bener mati posisi gigi 1. Terus udah gitu, pas di gigi 1 gua langsung pindahin gigi 0, netralin biar bisa didorong. Karena kalau posisi mesin mati itu pasti nggak bisa dimajuin. Jadi harus dibikin netral dulu baru lu gorong. Tapi bisa dinetralin? Bisa. Jadi dari gigi 1 mati nih mesin, nggak bisa mau di starter sama gua, nggak mau. Akhirnya gua masukin gigi 0 alias netral, terus langsung nyalain drifting, terus gua dorong lah ke pinggir. Terus waktu itu benar-benar total mati. Jadi di situ gua pura-pura kayak yang nggak ada apa-apa gitu. Kata kan rusuh gitu ya, orang-orang jalan pada ngeliatin gua, malu gitu. Jadi gua pura-pura stay cool aja. Begitu tapi masuk kantor. Ya masuk, tapi telat setengah jam. Wah, aduh gila, telat setengah jam. Bener, berarti didorong sampai kantor atau enggak? Gua dorong sampai pinggir, terus minta tolong temen gua tuh si Abah, thank you lah udah bantuin. Jadi gua tuh diem dulu, gua tetap nyalain dulu sampai hampir 5 menit gua nyalain tuh motor nggak mau nyala. Jadi starter nggak mau nyala, padahal udah gua matiin, nyalain lagi, kali lagi error gitu kan. Gua sempet mikir itu kejadian karena apa? Ada bisa sensor, busi atau starternya misalnya kotor, atau bisa jadi dari perapian yang belum sempurna. Dan akhirnya gua tenang dulu di situ, diam dulu, stay cool. Apa ini? Kebayang ini kalau nggak nyala gimana coba, Pak? Iya, panik pasti. Terus gua telepon temen gua, Bah, kesini dong nih, bantuin nih, motor gua nggak nyala gitu. Bantuin, pokoknya kesini dulu deh, bantuin gua nih, takutnya akinya apalnya lah. Terus akhirnya businya, busi gusi kayak gini. Oke, nah udah kayak gitu akhirnya temen gua dateng, barulah bisa di starter tuh motor. Jadi gua nunggu 10 menit. Oh iya. Jadi nunggu 10 menit, even ketika waktu pas mati, terus gua dorong, terus gua telepon temen gua, terus akhirnya temen gua datang tuh si Abah. Itu rentangnya hampir 10 menit gua nungguin, akhirnya nyala tuh motor. Nyala di starter, nyala lagi akhirnya. Jadi udah gitu akhirnya gua masukin tuh ke bengkel.
ya. Jadi akhirnya ada kemungkinan beberapa opsi, bisa dari businya yang udah jelek, bisa jadi sensornya yang kotor, bisa jadi starternya yang kotor juga, jadi bagian starter yang kotor, jadi nggak bisa di starter. Dan yang keempat adalah perapian yang belum sempurna. Nah setelah dicek oleh dokternya sendiri, jadi si motor itu pertama harus wajib dipanasin dulu, Ca. Apalagi kondisi itu motor jarang dipakai. Sebelum dipakai ya. Betul. Jadi misalkan kalau lu jarang, misalkan si motor GSX ini tuh bukan dipakai buat harian nih. Misalkan kayak seminggu 3 kali dipakai, wajib lu panasin minimal sampai 5-10 menit lah. Iya, perawatannya juga harus bener ya kalau punya. Jadi jangan sampai karena lu telat, lu langsung aja main gas kayak gua nih, jadi mati di jalan. Lah itu bukan salah orang ya, salah gua sendiri. Kenapa nggak manasin dulu si motor? Karena kan suhu ideal motor sport tuh 85-90 derajat. Jadi minimal harus panas dulu, Ca. Perapian harus sempurna dulu. Apalagi kan bukan motor matic ya. Ada gitu sih, Ca. Kan sebelumnya Kak Vika juga punya motor sport. Iya. Cuma beda loh. Misalnya kayak lu punya Ninja, lu punya Suzuki GSX, pasti beda-beda ininya. Beda-beda penyakitnya gitu. Dan kali ini gue nemuin ini GSX mati mendadak kali. Baru ya. Baru juga selama sebelumnya hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ini motor nggak ada kendala, tahu-tahu mati mendadak, kan kaget juga, Ca. Ternyata manasin motor itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan. Iya gitu. Jadi mau lu motor matic, lu motor sport, wajib lu manasin dulu motor dengan suhu yang benar-benar udah stabil, agak panas gitu. Jadi baru setelah itu lu mulai cabut gas. Mungkin marah juga kali nggak pernah dipakai. Iya. Iya, makanya itu pas kejadian itu aduh mikir banyak ya. Oh berarti emang gue yang salah, terlalu cepat banget dipakai aja nggak dipanasin dulu. Dan yang kedua ternyata pas dicek itu si starter motor gue itu yang GSX itu udah mulai karatan, Ca. Jadi di bagian si starter yang buat nyalain si motor itu udah mulai ada karatan, sehingga akhirnya kalau misalkan lu mencet starter harusnya langsung nyala kan motor. Ini tuh lama banget karena ada karat, sehingga kalau misalkan kalian yang ada di rumah misalkan mau ngebenerin sendiri harus punya penetrasi oil. Jadi lu bisa nyari di Shopee atau lihat aja di deskripsi atau nanti gua liatin di video ini. Jadi penetrasi oil tuh misalnya lu bisa sendiri sih di rumah. Jadi dibuka dulu di bagian starter, terus disemprotin gitu. Emang Kak Vika mau sendiri? Oke, nah begitu dibuka, terus langsung pakai penetrasi oil, terus langsung bisa gitu si starter. Jadi akhirnya adalah diambil kayak dicelupin aja gitu. Enggak, jadi disemprot gitu. Disemprot bagian dalam si bagian starternya tuh dibongkar dulu. Disemprot aja. Dibongkar dulu. Kalau misalnya memang kalian nggak bisa ngebongkar sendiri, lebih baik langsung aja ke bengkel yang ada dekat rumah kalian. Nanti malah remnya ya. Nanti blong. Jadi intinya adalah ada dua opsi tuh. Jadi ada beberapa kemungkinan sih. Ternyata pas dicek busi nggak masalah, sensor nggak masalah. Yang masalah adalah bagian starternya yang nggak karena ada karat, dan juga perapian belum sempurna, sehingga pas di gigi satu langsung bek mati. Jadi mesinnya tapi nggak apa-apa, mesinnya aman kok, mesin masih bagus. Nah buat kalian yang misalnya mengalami kejadian hal yang serupa kayak gue nih, tahu-tahu misalnya mati mendadak, cobain aja dua opsi itu. Bisa jadi lu belum manasin dengan sempurna tuh motor. Yang kedua bisa jadi dari starter yang kotor atau karatan. Jadi harus punya persiapan penetrasi oil di rumah. Kalau misalnya memang kalian nggak berani nih misalkan nih ngebersihin sendiri atau ngebongkar-bongkar, lebih baik bawa aja ke bengkel, murah kok, nggak mahal. Berarti harus sering-sering cek ya? Sering-sering cek, minimal kan nunggu 5.000 km, atau sekarang tuh nggak bisa dijadiin patokan juga, Cak. Karena kan kondisi jalanan Bogor, Jakarta tuh macet parah. Sebulan sekali kali ya? Bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, wajib dicek berkala. Iya. Walaupun misalnya motor lu jarang dipakai, wajib tetap dicek. Dirawat lah ya? Dirawat. Jadi kayak gitu aja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sempat ngalamin hal yang sama, jadi coba dicek di dua opsi tersebut ya. Bisa dari perapian yang belum sempurna, belum dipanasin si motor, atau dari starter yang kotor. Atau lebih baik sih kalian langsung aja ini ya, servis motor berkala ya. Jadi bisa langsung dicek semua bagian mesin, barangkali ada yang bermasalah. Oke, mungkin sekian tips info dari Ratu Tips kali ini. Makasih banyak ya, biar semua orang juga tahu. Iya, takutnya kalau misalnya gue searching di YouTube itu banyak banget ternyata yang mengalami kejadian yang sama. Jadi penyakit GSX tuh kadang suka ada berebet atau mati mendadak, barangkali
salah satu faktornya itu. Iya. Jangan lupa kalau suka like, jangan lupa juga kalau misalnya ada yang punya mengalami hal yang serupa komen aja di bawah ini. Jangan lupa juga subscribe dan juga jangan lupa juga share ke teman-temannya, barangkali video ini bermanfaat. Saya Vika dan juga Ica. undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.